Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Septa Reginasari dengan NIM 100111118280006, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Angkatan 2023. Yang terhormat Ibu Alvera Noviani, SKM MSc, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik. Jadi saya akan menjelaskan mengenai perencanaan manajemen logistik di organisasi swasta pada analisis jurnal perencanaan manajemen logistik pada Rajak Hospital Salemba. Mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana proses perencanaan logistik kesehatan di organisasi swasta. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan tahapan dalam manajemen logistik yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian logistik di rumah sakit. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami perbedaan sistem pengelolaan logistik secara desentralisasi dan sentralisasi. Adapun tujuannya yaitu menjelaskan konsep manajemen logistik farmasi di rumah sakit, khususnya pada tahap perencanaan dan pengadaan obat, kemudian mengidentifikasi perbedaan sistem logistik desentralisasi dan sentralisasi dalam pengelolaan obat atau logistik di rumah sakit swasta, menganalisis bagaimana penerapan sistem logistik dapat mempengaruhi ketersediaan obat, efisiensi pengadaan, dan pelayanan kepada pasien, terus memahami proses perencanaan kebutuhan obat yang dilakukan di Rajak Hospital Salemba berdasarkan data penggunaan obat dan kebutuhan rumah sakit. Perencanaan logistik kesehatan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen logistik farmasi di rumah sakit. Tahap ini bertujuan untuk menentukan jenis serta jumlah obat yang dibutuhkan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari kekosongan stok obat. Perencanaan yang baik akan membantu rumah sakit dalam mengolah kebutuhan obat secara lebih terarah dan efisien. Contoh perencanaan pada jurnal ini, Rajak Hospital Salemba menjalankan perencanaan logistik menggunakan sistem desentralisasi. Artinya, rumah sakit ini bebas memilih sendiri vendor obat sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan dilakukan oleh bagian logistik farmasi dengan metode konsumtif. Misalnya, untuk obat paracetamol infus, pihak farmasi itu melihat berapa banyak sih obat itu dipakai dalam 3 bulan terakhir, lalu ditambah 20% sebagai buffer stoknya. Pemesanan baru dilakukan ketika stok di gudang itu tinggal 10%, dan biasanya obat datang dalam waktu 3-7 hari setelah dipesan. Dalam menyusun perencanaan ini, logistik farmasi tidak hanya mengacu pada data gudang saja, mereka juga mempertimbangkan permintaan dari dokter serta kebutuhan dari setiap unit-unit atau depo. Bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi positifnya, sistem desentralisasi yang berjalan saat ini dinilai cukup efisien oleh para informan. Rumah sakit bisa memilih vendor yang menawarkan harga lebih murah karena bisa membandingkan harga antar vendor. Selain itu, ketersediaan obat juga lebih terjamin karena kalau satu vendor kehabisan stok, rumah sakit bisa langsung beralih ke vendor lain tanpa harus menunggu terlalu lama. Namun, di sisi lain, sistem ini juga membawa dampak negatif karena bekerja sama dengan banyak vendor. Misalnya, pihak rumah sakit harus mengurus banyak MOU yang berbeda-beda tiap vendornya, sehingga proses administrasinya menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Atas dampak yang terjadi, Rajak Group berencana membentuk satu PBF atau perusahaan besar farmasi milik sendiri. PBF ialah perusahaan distribusi obat yang menjadi perantara antara pabrik obat dengan rumah sakit. Dengan adanya PBF milik Rajak Group sendiri, maka rumah sakit di bawah Rajak Group itu cukup memesan obat ke satu tempat saja, sehingga administrasinya lebih sederhana dan pencatatannya lebih teratur. Namun walaupun sudah membangun PBF sendiri, resiko kekosongan stok obat tetap perlu diantisipasi dengan membuat klausul jaminan ketersediaan obat di dalam MOU atau surat perjanjian kerjasama, serta menyiapkan mekanisme pengadaan darurat apabila PBF tidak mampu memenuhi pesanan sehingga pelayanan pasien tidak terganggu. Regulasi pemerintah pengelolaan logistik farmasi di rumah sakit sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian. Regulasi ini mewajibkan seluruh tahapan pengelolaan farmasi mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi hingga pemusnahan harus berjalan sesuai dan secara terorganisir. Dari sisi kebijakan internal rumah sakit, Rajak Hospital Salemba perlu memperbarui SPO atau standar prosedur operasional yang ada seiring dengan rencana perubahan sistem dari desentralisasi ke sentralisasi. Sekian pembahasan mengenai perencanaan logistik kesehatan pada jurnal perencanaan logistik transformasi kesehatan di Rajak Hospital Salemba. Dengan memahami bagaimana Rajak Hospital Salemba ini merencanakan transformasi sistem logistiknya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap perubahan sistem membutuhkan perencanaan yang matang, kebijakan yang jelas, dan kesiapan dari semua pihak yang terlibat. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai perencanaan manajemen logistik. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.